Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam. Mohon maaf teman-teman, kita untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menulis esai, ya. Esai, karena ini nanti endingnya untuk ujian semester kalian. Oke, langsung saja supaya tidak panjang lebar. Ini esai. Esai, esai itu apa sih? Nah, nih. Ini orientasinya oke ini esai itu tulisan yang berisi komentar, tanggapan, pembahasan terhadap peristiwa, fenomena, masalah atau suatu masalah. Ya, ini maksudnya gimana? Jadi kalian sebagai penulis ini eh, harus memberikan tanggapan, harus memberikan komentar, harus memberikan asumsi kalian, bagaimana dengan pembahasan yang akan kalian bahas atau masalah yang sedang kalian garap ini. Terus apa saja sih dalam esai itu? Ini untuk pengertiannya ini dari KBBI silahkan dibaca. Nih, esai itu ada dua. Ada esai formal dan esai non formal. Seperti makalah kemarin, maaf, seperti karya ilmiah kemarin. Ada karya ilmiah sederhana, ada karya ilmiah lengkap. Nah, sedangkan untuk esai ini ada esai formal dan esai non formal. Apa sih perbedaannya dari esai formal dan non formal? Nah, ini esai formal itu tulisan yang menggunakan kalimat esai ilmiah dan bersifat serius. Maksudnya gimana? Jadi dalam esai formal itu esai-esai yang isinya itu tentang ilmu pengetahuan, sesuatu yang eh, masalah yang dikaitkan dengan sebuah ilmu pengetahuan. Contoh konkretnya itu seperti ada teori, terus ada kutipan-kutipan dari para ahli, itu kan termasuk esai formal. Sedangkan esai non formal ini esai yang ditulis dalam penggunaannya itu menggunakan kalimat yang enggak terlalu ilmiah. Jadi menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa-bahasa komunikasi. Nah, biasanya ini terdapat dalam media online, media digital, baik itu koran, majalah, website, dan sebagainya. Platform-platform yang lainnya juga. Terus untuk ciri-cirinya ini memiliki bentuk yang relatif pendek, terus tidak terlalu panjang ya. Esai itu tidak terlalu panjang seperti makalah. Esai itu simple, lebih simple dibandingkan makalah. Karena apa? Nanti apa di Selandia Barunya ada penjelasan bagaimana cara menulis esainya. Terus esai juga tersebut berisi pendapat, argumen, terus tanggapan kalian sebagai penulis, ya komentar-komentar kalian terhadap suatu fenomena atau masalah-masalah yang kalian angkat. Terus cenderung bersifat subjektif. Nah, bukan kebalikannya di objektif gitu. Ini struktur esai. Nah, kemarin makalah sama dengan makalah. Esai juga ada 3 bab, ya. Tapi bentuknya itu tidak ada bab. Itu hanya pendahuluan. Judulnya pendahuluan. Pendahuluan itu isinya latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat. Nah, ini adanya di dalam bab pendahuluan. Bentuknya itu narasi. Tidak ada numbering latar A, latar belakang tidak ada. B, rumusan masalah itu tidak ada. Ya, jadi hanya bentuknya narasi, latar belakangnya apa, terus rumusan yang kalian angkat tuh bagaimana, tujuannya apa, manfaatnya apa ini dijelaskan dalam bagian pendahuluan. Di bagian isi atau pembahasan ini isinya menjawab soal rumusan masalah yang kalian angkat. Apa sih rumusan masalah yang kalian angkat ini? Nah, ini perlu kalian jelaskan. Masalahnya apa? Nah, terus menjawab rumusan masalah ini wajib menggunakan kalau ilmiah apa maaf, esai formal ini wajib menggunakan kutipan-kutipan dari para ahli. Jangan hanya tanggapan kalian sendiri, tapi tanggapan kalian diperkuat dengan pendapat para ahli. Seperti itu. Nah, di bagian penutup ini ada simpulan dan saran. Simpulan ini menyimpulkan dari pembahasan sama seperti dalam makalah kemarin. Bagaimana menyimpulkannya ini cukup satu kalimat. Misalnya misalnya ada 3 rumusan masalah ya.
Oh ya, mohon maaf, tadi back ke pendahuluan ya. Ini di latar belakang, ini rumusan masalah ya. Rumusan masalah ada tiga. Jadi penulisannya tuh nanti seperti ini. Contoh ya, ini saya tuliskan. Satu, tutup kurung, rumusannya masalahnya apa? Ya, dinarasikan, jangan jangan hanya apa, jangan numbering, misalnya jangan berurutan, tapi bernarasi. Terus satu apa, terus setelah itu titik koma, dua apa, terus tiga apa, misalnya ada tiga pertanyaan ya, ada tiga pertanyaan. Nah, nanti bentuk kalimatnya ini sebelum angka tiga, kalian wajib menggunakan kata dan untuk mengakhiri apa bukan mah sebelum kalimat terakhir. Sebelum kalimat terakhir kalian menggunakan dan. Jadi bentuknya seperti ini. Satu pertanyaannya apa dan rumus sama saya itu, dua apa, tiga apa. Nah, seperti ini contoh dalam penulisannya. Baik ke tadi yang tadi, ini simpulan dia sama dengan simpulan pun. Simpulan pun ini oke, mohon maaf, baik lagi saya pembahasan. Pembahasan ini boleh ada numbering. Numbering ini misalnya satu, ini menjawab rumusan masalah satu, dua menjawab rumusan masalah dua, tiga menjawab rumusan masalah tiga. Kalau ini boleh di dalam pembahasan itu boleh numbering, ada numbering. Tapi kalau dalam pendahuluan maupun simpulan itu sebaiknya jangan ada numbering ya. Ini contoh dari penulisan esai. Nah, teknik menulisnya bagaimana? Teknik menulisnya ini ada lima. Yang pertama kalian menentukan tema. Temanya apa yang kalian bahas? Ya, mohon maaf bentar. Terus kalian setelah temanya apa? Kalian dapatkan, kalian baru mengumpulkan materi, referensi-referensi yang kalian butuhkan tuh apa? Kira-kira. Nah, setelah itu kalian menulis esainya, mulai dari pendahuluan sampai dengan simpulan tadi. Terus yang terakhir baca ulang dan berikan sentuhan akhir. Maksudnya sentuhan akhir itu ya kalau ada kesalahan ya dipoles-poles dikit itu. Maksudnya itu. Ini apa namanya penjelasannya itu. Nih bisa kalian baca sendiri ya. Nanti saya share ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi. Mohon maaf ya. Untuk ujian semester kalian ini memberikan dua opsi. Boleh membuat makalah, boleh membuat esai. Pilih salah satu. Ya, tema yang kalian angkat itu temanya berdasarkan program studi kalian. Program studi kalian apa? Itu temanya. Boleh saya tampilkan ya sebentar. Saya cari dulu. Sebentar. Hmm, oke, apa nanti ya? Sebentar, saya share dulu soalnya. Ya, ini soalnya. Kalian membuat tema berdasarkan program studi kalian, sumbernya minimal dua buku dan tiga artikel ilmiah. Perlu kalian pahami, kalian harus menggunakan EYD edisi kelima ya, edisi kelima bukan EYD zaman dulu. Selanjutnya, kalian memperhatikan diksi, kohesi, koherensi antar kalimat maupun antar paragraf. Ini ketentuannya, formatnya, memperhatikan kerapian penulisan, bentuknya Times New Roman,
fontnya 12, space-nya itu 1,5, marginnya 433. Ini kalau ya, ini baru ketentuan. Kalau makalah minimal bab 1 sampai bab 3 itu 7 halaman. Ya, bab 1 sampai bab 3 minimal 7 halaman. Sedangkan untuk esai itu keseluruhan itu 5, hanya 5 halaman. Ya, dan nanti tidak usah dijilid. Cover, cover yang paling depan itu menggunakan kertas yang rada tebal, yang 70 gram, yang berapa gram? 70 gram kayaknya salah. Itu rada tebal dibandingkan lembar-lembar berikutnya. Cover wajib tidak usah dijilid mika ya, tidak usah dijilid mika, tapi cukup cover, eh, terus kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3 itu kalau makalah. Yang terpenting satu, ada daftar pustaka, karena kalian pasti mengutip referensi ya. Itu untuk tugas. Nanti ini soal saya share. Oke. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.